Halo teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang dinosaurus Parasaurolophus. Jadi fakta-fakta yang tak terbantah, panjangnya ini bisa mencapai 10 meter, 2 kali panjang seekor gajah. Parasaurolophus bisa berjalan dengan 4 kaki atau dengan kedua kaki belakang saja. Di antara Hadrosaurus lain, jambul Parasaurolophus yang terbesar. Menurut ilmuwan, jambul Parasaurolophus mungkin digunakan sebagai pengeras suara. Yuk kita simak ceritanya. Kita kembali dengan petualangan si kembar Tritop. Si kembar membantu Hadrosaurus. Cerita ini ditulis oleh Cressida Cowell. Pada zaman dahulu kala, matahari bersinar di atas dunia liar yang indah dan rawa gunung api yang panas menggelegak dan beruap. Keluarga Tritop yang pertama menemukan mesin waktu telah melakukan perjalanan ke zaman dinosaurus. Profesor Pablo Tritop sedang latihan bernyanyi dengan gembira di puncak rumah pohon tempat tinggal keluarga Tritop. Suara Profesor Pablo Tritop tidak merdu, tapi tak seorang pun mengatakannya pada beliau agar tidak menyakiti perasaannya. Karena itu, seluruh anggota keluarga lainnya memakai penyumbat telinga. Beberapa saat kemudian, meski hujan turun sangat lebat, Profesor Penelope Tritop mengajak anggota keluarga lain keluar rumah dan meninggalkan Profesor Pablo yang sedang latihan menyanyi. Di luar basah sekali, tapi jauh lebih hening. Semua orang melepas sumbat telinga dengan perasaan lega. Tidak ada yang bisa kita perbuat mengenai ayah dan suaranya yang sumbang. Mumpung sudah di luar, ayo kita lakukan sesuatu yang bermanfaat. Ibu ingin memecahkan teka-teki Parasaurolophus, kata Profesor Penelope. Parasaurolophus adalah sejenis dinosaurus yang disebut Hadrosaurus, jelas Profesor Penelope, sambil menunjukkan sebuah gambar kepada si kembar. Masalahnya adalah tak seorang pun tahu untuk apa jambul yang sangat besar itu di atas kepalanya. Apakah untuk berkelahi? Tanya Asya. Atau untuk bersolek demi mendapat pasangan? Tambah Alfi. Mungkin untuk bernafas di bawah air seperti snorkel, timpal Ted. Atau mungkin mereka menggunakan jambul tersebut untuk saling menggelitik. Seru Tulip. Konyol sekali, kata Asya. Kadang pendapat paling konyol adalah yang terbaik, jawab Profesor Penelope. Tak ada yang benar-benar tahu, tapi ini kesempatan kita mencari tahu. Ayo kita pecahkan teka-teki Parasaurolophus ini. Tak perlu waktu lama, mereka pun menemukan jejak kaki Parasaurolophus dan mengikutinya sampai menemukan seekor dinosaurus kecil terjebak dalam kubangan lumpur. Alfi mengeluarkan seutas tali dan mengikatkannya ke dinosaurus malang itu. Kemudian menarik dan membantunya keluar dari kubangan yang menjebaknya. Ini seekor bayi Parasaurolophus, seru Profesor Penelope Tritop. Nah, ada petunjuk bagaimana Parasaurolophus menggunakan jambul mereka? Tanya Profesor Penelope. Tidak ada lubang di atasnya, jadi kamu tidak bisa menggunakannya untuk bernafas dalam air, seperti snorkel, kata Ted sambil memandangi bagian atas kepala Hadrosaurus kecil itu. Aku juga sudah menggelitiki ketiaknya,
cukup lama dan sekalipun ia tertawa, timpal tulip. Artinya, kita masih belum tahu jawaban atas teka-teki Parasaurolophus ini, jawab Asa sangat kecewa. Sambil memikirkannya, sebaiknya kita kembalikan Parasaurolophus ini ke kawanannya, kata Profesor Penelope. Tapi lihat, kata Alfie sambil menunjuk ke depan. Hujan telah menghapus semua jejak kaki Parasaurolophus. Bagaimana cara mencari mereka? Dengar, kata Ted. Kalian dengar itu? Dari jauh terdengar suara seperti trompet. Itu mungkin kawanan Parasaurolophus memanggil bayi ini, kata Ted. Ikuti suara berbisik itu. Kita akan menemukan kawanan mereka. Jadi, si kembar Treetop dan Profesor Penelope mengikuti suara itu menembus hujan, hingga terdengar makin keras dan makin keras. Benar juga, mereka menemukan kawanan Parasaurolophus yang sedang berteduh di bawah beberapa pohon palem berukuran besar. Beberapa ekor berdiri di atas kaki belakang mereka. Beberapa lainnya berdiri seperti biasa. Keras suara yang keluar dari kawanan Parasaurolophus sesuai ukuran jambul mereka. Makin besar jambul, makin keras. Begitu keras suara itu. Tulip dan Ted, Alfie, dan Asha serta Profesor Penelope terpaksa memasang lagi sumbat telinga mereka. Bayi Parasaurolophus mengeluarkan suara senang, lebih tinggi dari suara Parasaurolophus dewasa dan berlari cepat menuju keluarganya. Bernyanyi, kata Alfie. Sekarang kita tahu untuk apa Parasaurolophus menggunakan jambul mereka. Mereka menggunakannya untuk bernyanyi. Nah, konyol kan kataku? Pendapat paling konyol kadang adalah yang terbaik, jawab Profesor Penelope. Kita berhasil memecahkan teka-teki Parasaurolophus. Bagus sekali anak-anakku. Sekarang kita harus mencari jalan pulang. Hujan sangat lebat. Semua hampir tak terlihat. Benar saja, mereka hampir tersesat dalam perjalanan pulang karena hujan semakin lebat. Akan tetapi, semakin dekat mereka ke rumah pohon, dengar, bisik Ted. Semua diam tanpa suara. Dan mereka dapat mendengar Profesor Pablo bernyanyi keras-keras. Memang tidak sekeras Hydrosaurus, tapi tetap saja keras. Begitulah cara mereka menemukan jalan pulang. Malam hari di negeri dinosaurus, mendung terlalu tebal, menutupi bintang-bintang dan hujan turun dengan lebat di dunia yang liar dan basah itu. Akan tetapi, keluarga Treetop merasa nyaman dan hangat di dalam rumah pohon mereka. Semua tertidur pulas, hampir semua. Rok! Profesor Pablo tertidur pulas. Mereka berhasil memecahkan teka-teki Parasaurolophus. Tapi mereka masih belum berhasil memecahkan masalah Profesor Pablo. Dengkur profesor ini keras sekali. Untung Pablo tidak punya jambul seperti Hadrosaurus, kata Profesor Penelope sambil memasang sumbat telinga. Dengkur Pablo memang tak sekeras nyanyiannya, tapi tetap saja keras. Ada gunanya juga, Profesor bising. Saat kamu tersesat di tengah hujan, ujar Profesor Penelope sambil tertidur. Dan ceritanya pun sudah sampai di sini. Inilah cerita tentang dinosaurus dari Parasaurolophus. Terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.